Saya akan menganalisis kesalahan ejaan pada baliho ini. Terdapat beberapa kesalahan penulisan pada baliho tersebut, seperti penulisan pada simbol dan, karena tidak termasuk pada tanda baca dalam bahasa Indonesia formal. Seharusnya menggunakan kata dan seperti selamat dan sukses. Kemudian mengenai kalimat milad PAN ke-27. Pada baliho tersebut tidak harus huruf besar semua, karena hanya huruf pertama yang kapital kecuali nama lembaga, jadi seharusnya seperti ini. Selanjutnya pada tanda hubung yang simbolnya seperti ini, seharusnya menggunakan kata sampai, karena pada kalimat tersebut menunjukkan rentang waktu, bukan menyambung kata seperti 23 Agustus 1998 sampai 2025. Terakhir ialah kesalahan pada bantu pangan, bantu rakyat, karena kalimat tersebut tidak baku, dan perbaikan pada kalimat tersebut lebih baik menggunakan kata bantu seperti membantu pangan, membantu rakyat. Saya ingin menganalisis kesalahan ejaan pada salah satu baliho yang ada di Kota Langsa. Contohnya ada di baliho yang di atas ini. Penulisan pada kalimat HUT ke-61 secara makna sudah benar, namun dalam penulisan angka urutan harus menggunakan tanda hubung ke. Jadi seharusnya penulisan yang benar dalam penulisan tadi adalah. Kemudian mengenai penulisan hanya 61.000 per paket, kesalahan pada penulisan ini terletak pada garis miring. Untuk menyatakan per, seharusnya baiknya menggunakan huruf kecil setelah angka dan pisahkan dengan spasi seperti. Kesalahan terakhir terletak pada penulisan jam. Di sini tertulis seperti ini. Seharusnya pada penulisan jam di tengah S dan D tidak menggunakan garis miring, tetapi menggunakan titik seperti di sini. Sekian analisis dari saya. Terdapat beberapa kesalahan penulisan pada baliho tersebut, seperti pada simbol dan, karena pada penggunaan simbol dan tidak dibenarkan dalam penulisan formal bahasa Indonesia. Karena simbol tersebut termasuk bentuk peningkatan yang tidak baku, penulisan yang benar adalah menggunakan kata penghubung dan, sehingga menjadi selamat dan sukses. Selanjutnya, kesalahan pada kalimat wali kota dan wakil wali kota. Karena pada penulisan yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia adalah wali kota dan wakil wali kota. Karena kata wali dan kota merupakan dua kata yang memiliki makna tersendiri. Kata wali berarti pemimpin atau pengurus, sedangkan kota adalah nama tempat. Maka kedua kata tersebut tidak boleh digabung menjadi satu. Terakhir, kesalahan pada penulisan nama dan gelar pada baliho tersebut ialah pada tulisan nama dan gelar seperti Jeffrey Sentasa S. Putra SE dan M. Haikal Alfis Fahin ST, terdapat kesalahan kecil dalam penulisan gelar. Gelar akademik seperti SE dan ST seharusnya ditulis menggunakan tanda titik pada setiap huruf singkatan menjadi SE dan ST tanda koma. Antara nama dan gelar juga sudah benar karena berfungsi memisahkan nama dengan gelar akademik. Jadi, penulisan yang benar adalah Jeffrey Sentasa Putra SE dan M. Haikal Alfis Fahin ST. Saya ingin menganalisis kesalahan ejaan pada baliho di atas. Pada baliho ini terdapat beberapa kesalahan ejaan berbahasa Indonesia, seperti kalimat bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Kalimat ini tidak memiliki tanda baca yang memperjelas maknanya. Penggunaan koma akan membantu pemisahan frasa-frasa dan memperjelas maksudnya. Sebaiknya ditulis seperti ini. Kemudian, pada kalimat ayo, penggunaan titik 3 setelah ayo tidak diperlukan dan tidak sesuai dengan kaidah tanda baca bahasa Indonesia. Sebaiknya ditulis seperti ini, tergantung ajakannya. Dan yang terakhir, pada kalimat bayar pajak kendaraan tepat waktu untuk Aceh lebih maju. Tidak semua kata dalam kalimat tersebut harus diawali huruf kapital. Dalam penulisan kalimat biasa, huruf kapital hanya digunakan di awal kalimat dan untuk nama diri. Kalimatnya seharusnya ditulis seperti ini. Terima kasih.
Baliho tersebut menggunakan banyak campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang tidak konsisten. Secara ejaan, bahasa Indonesia FDI beberapa bagian seharusnya disesuaikan. Yang pertama, kata fest sebaiknya ditulis festival karena bentuknya baku dalam bahasa Indonesia adalah festival. Yang kedua, istilah car context dan motorcycle context juga menggunakan bahasa Inggris. Untuk menjaga konsistensi bahasa Indonesia seharusnya ditulis lomba mobil atau kontes mobil dan lomba motor atau kontes sepeda motor. Pada kesalahan ketiga, yaitu kata bazar UMKM tidak sesuai ejaan baku karena menurut KBBI bentuk yang benar adalah bazar dengan 2 huruf A. Kesalahan yang keempat, frasa register no sebaiknya diganti menjadi daftar sekarang agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan mudah dipahami masyarakat umum. Kesalahan kelima, beberapa kategori seperti The King Petrol, The King Diesel, dan The King Professional juga menggunakan bahasa Inggris. Jika ingin disesuaikan, bisa diubah menjadi Raja Bensin, Raja Diesel, dan Profesional Terbaik. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa pada baliho ini tidak konsisten karena mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tanpa alasan yang jelas. Mengingat acara ini diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan, sebaiknya seluruh teks promosi menggunakan bahasa Indonesia baku agar lebih resmi dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Pada baliho tersebut terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penggunaan bahasa dan kata, seperti kata explore. Kata ini merupakan bahasa Inggris yang berarti menjelajah. Penulisan sudah tepat sebagai istilah asing. Namun untuk menjaga konsistensi dan menggunakan bahasa baku, sebaiknya diganti menjadi jelajah Aceh. Frasa off-road wisata, frasa ini memiliki urutan kata yang kurang tepat. Dalam bahasa Indonesia seharusnya ditulis menjadi. Selain itu, karena off-road merupakan istilah asing yang belum diserap sepenuhnya, kata tersebut harus ditulis miring dan menggunakan tanda kutip. Contohnya yang paling tepat adalah penggunaan huruf kapital pada judul utama Aceh Explore masih kurang diterima untuk tujuan penegasan desain. Namun, frasa pendukung seperti off-road wisata seharusnya mengikuti kaidah umum, yaitu hanya di awal frasa atau di awal kata. Terdapat beberapa kesalahan pada baliho ini, yaitu pada kalimat makanan dan atau minuman sebesar 10%, yang dimana seharusnya kalimat makanan dan minuman tidak perlu menggunakan huruf kapital, karena huruf kapital hanya digunakan untuk nama dan di awal kalimat. Kesalahan yang kedua itu ada pada kalimat self-assessment, yang dimana kalimat tersebut istilah asing di dalam